Saya sampai rumah, ibu saya marah-marah sama saya, bilang sama saya, "Kamu dari mana? Pulang jam segini kamu dari mana?" Di situ saya sudah posisi capek, tapi orang tua saya malah bilang kayak, "Apa itu? Nggak penting," gitu bilangnya. Alhamdulillah kemarin meskipun nggak dapat juara utama, tapi masih masuk dalam juara yang tertulis di FLS 2N, yaitu Harapan 1. "Siti, cucuku, kemana kamu, Dok? Siti, Siti, kemana kamu, Dok? Ya begitulah anak zaman sekarang. Kalau main, suka lupa waktu. Beda dengan zamanku dulu. Kalau menjelang surup seperti ini, harus segera pulang ke rumah untuk membantu pekerjaan di rumah. Dulu, di daerahku, terdapat mitos yang mengerikan. Sosoknya pun belum pernah aku lihat. Tapi, kata orang, dia memiliki cara tersendiri untuk menghantui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suliswati. Saya dari kelas 11 PKM 3. Biasanya dipanggil Sulis. Di sini saya sebagai pemenang monolog FLS 2N tahun 2020. Sebenarnya saya ikut lomba monolog ini juga dapat dukungan dari guru pembimbing saya. Beliau lihat dari sisi saya tuh kayaknya saya mampu untuk ikut dalam jenjang monolog ini. Saya juga awalnya kurang tertarik, tapi setelah saya menjalani lebih dekat, akhirnya saya juga merasa nyaman, dan setelah itu saya juga memantapkan diri untuk ikut lomba tersebut. Kalau untuk ini saya dibimbing oleh guru pembimbing saya. Saya awalnya juga belum tahu monolog itu seperti apa. Akhirnya saya dikasih bimbingan seperti ini, seperti itu. Akhirnya saya mengetahui dari guru pembimbing saya. Iya, sempat. Soalnya itu latihannya cuma sekitar 2 hari aja, langsung disuruh ikut lomba itu. Latihannya cuma 2 hari aja, langsung tag. Sebenarnya kan ini lombanya juga online. Banyak sih keseruan atau yang unik dari sisi videonya itu bisa diambil. Kayak kita tuh bisa ngulang-ngulangin, terus kalau ada yang kurang fix atau gimana ya, kayak kurang benar gitu, diulang sampai benar-benar fix. Di situ juga kita selingin dengan canda tawa, terus karaoke, lalu lanjut lagi.
Suka dukanya tuh, jadi kan saya kan anak perempuan. Orang tua saya tuh pantang banget buat saya tuh pulang malam. Di situ posisi saya pulang latihan, saya sampai rumah, ibu saya marah-marah sama saya, bilang sama saya, "Kamu dari mana? Pulang jam segini kamu dari mana?" Di situ saya sudah posisi capek, tapi orang tua saya malah bilang kayak, "Apa itu? Nggak penting," gitu bilangnya. Di situ saya langsung telepon guru pembimbing saya. Di situ saya benar-benar down banget, antara disuruh milih berhenti di situ apa lanjut. Tapi di sisi lain guru pembimbing saya juga mendampingi saya. Di setiap usaha pasti akan ada hasil. Semakin kencang pohon, maka semakin banyak rintangan yang harus kamu tempuh. Beliau bilang gitu kepada saya. Di situ saya merasa, aku harus semangat, aku harus bisa nunjukin gimana caranya biar saya tuh bisa membuat guru pembimbing saya bangga dan kedua orang tua saya juga percaya kalau saya bukan main-main, pulang dari sekolah dari pagi sampai malam itu. Saya ikut lomba ini tuh merasa kayak percaya atau nggak percaya gitu. Soalnya juga saya kan awalnya juga nggak terlalu minat di monolog gitu. Terus kok bisa saya tuh bisa ikut monolog, terus juga memenangkan juga. Di situ herannya, kenapa kok saya gitu loh, kan banyak yang lain. Tapi di situ guru pembimbing saya tuh bilang kalau kamu tuh mampu. Nah ya cuma kamu yang ada. Jujur sih waktu itu cuma gimana ya, kan di masa pandemi gini kan yang cuma guru pembimbing saya itu bisa mempercayai cuma saya. Jadi ya mau nggak mau saya juga harus ikut setelah. Kesan buat orang tua, jangan pernah lelah untuk support anaknya, kapanpun, dimanapun. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan terlalu mengekang ataupun membiarkan anaknya terlantar. Buat teman-teman yang di luar sana yang memiliki bakat ataupun minat tersendiri, jangan sungkan-sungkan untuk berkarya. Karena di masa remaja ini kan banyak sekali keinginan yang harus dicapai. Pesan saya, kan harus banyak-banyak mencari pengalaman, biar kalian tahu rasanya. Dan usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan takut untuk berkarya, jangan malu lah istilahnya. Kapan lagi gitu loh, kan juga masih remaja, pasti banyak peluang buat kalian itu bisa nyari bakat kalian tersendiri. Karena setiap orang kan pasti punya bakat dan minat tersendiri. Orang lain mana tahu bakat kalian kalau kalian belum menunjukkan bakat tersebut. Buat aku sendiri, buat kalian, jangan pantang menyerah, terus berkarya. Semua bisa jadi sang juara.
Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fajar dari kelas 12 MM4. Udah lulus kelas. Sekarang kuliah. Saya perwakilan dari SMK Antartika 2 FLS 2N kemarin yang di bidang lomba gitar solo. Alhamdulillah kemarin meskipun nggak dapat juara utama, tapi masih masuk dalam juara yang tertulis di FLS 2N, yaitu Harapan 1. Kalau bakat sih keinginan sendiri sih ya. Orang tua nggak pernah ikut campur kalau masalah bakat. Otodidak. Belajar gitar itu bukan seharusnya, sebenarnya gampang selama rajin aja sih. Kalau saya jujur belajar sendiri dari SD main gitar. Motivasinya waktu itu ya biar keren. Soalnya main gitar kan keren ya waktu itu. Sekarang ya udah banyak yang bisa main gitar, jadi ya biasa aja. Kaget karena kan nggak pernah ikut organisasi di sekolah yang hubungannya sama musik. Tiba-tiba kok dipanggil sama pembimbing saya, Pak Yana, ya, guru seni budaya, guru musik juga. Tiba-tiba dikontak, disuruh mewakili sekolah buat lomba ini. Tapi sebelumnya itu konfirmasi ke wali kelas dulu sih, Pak Yana. Tanya saya layak apa enggak. Terus wali kelas alhamdulillah support juga. Katanya saya bisa ikut lomba ini. Unik pasti. Karena tahun ini kan FLS emang online. Jadi gara-gara Covid kan. Jadi ya itu kurang persiapan, mepet juga waktunya dari Sidoarjo. Terus uniknya di proses saja. Uniknya di proses saja. Suka duka, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Kalau suka sih banyak teman baru, sulis termasuk kenalan, terus bidang-bidang lomba lain. Terus sukanya selanjutnya yaitu lebih deket aja sih ke guru. Terus pasti dapat pengalaman yang mungkin nggak bisa didapat teman-teman lainnya. Duka nggak ada sih, banyak tapi nggak termasuk duka itu, bisa masuk suka kok selama passion lo ya. Alhamdulillah kesannya banyak yang positif kok selama ikut lomba ini. Meskipun banyak nyita waktu, padahal juga mepet waktunya, tapi nyita waktunya itu banyak buat latihan. Nah ini lucu mas, waktu lomba ini kan sering latihan malam sama alumni. Lah itu sering ditanyain. Saya izinnya ke sekolah. Terus orang tua saya bilang, "Sekolah apa ya main iki? Gua gitar pisan." Ya gimana ya? Pertama nggak jujur kalau ikut lomba. Terus disuruh pembimbing Pak Yana untuk minta doa restu ini itu. Terus alhamdulillah
udah tahu sendiri dan akhirnya didukung. Saya nggak berbakat loh, beneran. Tapi kalau ada yang berbakat di bidang tertentu untuk siswa-siswa lainnya, mungkin bisa segera diasah lagi, dan jangan untuk buat kesenangan sendiri. Kalau bisa yang memanfaatkan. Contohnya ikut event-event ini, kayak gitar ini. Selama main gitar nggak ada rasa yang enak gitu, terus akhirnya setelah ikut event ini tuh rasanya itu gimana ya? Ya beda lah sama kalau main buat cuma seneng-seneng, ya semua bisa. Kalau main buat kompetisi itu yang sulit. Nah, untuk teman-teman lainnya, saya ingatkan lagi, kalau teman-teman punya skill atau kalian tertentu apapun itu, jangan minder. Lebih baik dilosno, ditokno kabeh. Ben ngerti awakmu iku sopo. Soalnya nek biasa-biasa aja ya bakal jadi orang biasa. Saya pun gitu juga. Ini masih belajar untuk jadi orang yang nggak biasa. Meskipun dianggap alay mungkin ya. Mungkin teman-teman bilang ke saya alay-alay ngini itu, nggak peduli. Terus kasih naik. Jadi pegang kata-kata ini aja. Semua bisa jadi sang juara.